Ya, Allah sanggup menuntun umatnya. Ya, umatnya siapa? Umatlah saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Keluaran pasal 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ya, bangsa Israel, ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang. Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada malam di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya bahwa kita sanggup sampai hari ini, Dia menuntun kita semua. Penyertaannya itu selalu sempurna bagi kita. Kalau bukan penyertaan, tidak ada sampai hari ini. Itu sebabnya lain kecuali selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita melihat situasi keadaan dunia hari-hari ini, bahkan bangsa kita juga hari-hari ini, memasuki tahun 2025, tidak sedikit orang perasaan, ya, gelisah, cemas. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang terhadap kehidupannya. Kita semua ada di tahun 2025 ini. Kita tidak tahu besok apa, bulan depan apa yang terjadi. Sebabnya banyak orang menjadi kenyataan ini. Oleh sebab itu, banyak orang hari-hari ini saya melihat mereka pergi mencari orang pintar, ya. Mereka pergi ke dukun untuk melihat garis kehidupan mereka di depan. Bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat Tuhan, kehidupan kita tidak ditentukan apa kata dukun. Kehidupan kita hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak juga ditentukan oleh manusia, tidak juga ditentukan oleh hamba Tuhan. Tapi kehidupan kita ini ditentukan, masa depan kita ditentukan oleh Tuhan yang kita sembah sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang membuat kita menjadi kuat. Itulah yang membuat kita tidak perlu takut, ya. Kenapa saya katakan kita tidak perlu takut? Karena Allah yang sanggup menuntun kita hari lepas hari. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa hari-hari ini Allah menuntun kita? Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah yang hari ini kita tahu bahwa penyertaan Tuhan ada atas hidup saya? Saya kerjakan, Tuhan menuntun saya, ya.
Ada 4 hal yang ada 4 hal yang ingin saya sampaikan secara singkat buat kita. Semua kita harus tahu hal ini. Bagaimana kita tahu bahwa Allah menuntun kita sampai hari ini? Yang pertama adalah Allah memiliki rencana yang indah dalam. Ini yang pertama. Allah memiliki rencana yang indah dalam hidup kita sampai hari ini. Nah, Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Alkitab yang kita baca tadi. Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang mereka alami selama mereka berada di Mesir. Berarti Allah punya rencana besar atas bangsa Israel. Bangsa umat kepunyaannya sendiri ini. Dan saya percaya hari ini juga Allah punya rencana yang besar bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Itu sebabnya kita perlu sadari bahwa Allah tidak selama-lamanya menghendaki bangsa Israel hidup di dalam penderitaan. Dan Tuhan juga tidak mau kita terus hidup di dalam berbagai kesulitan, masalah. Dan Tuhan selalu memberikan solusi bagi kita, jalan keluar bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita akan terbebas. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih. Percaya, katakan amin. Nah, itu sebab dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan menuju ke laut Nah, saya mau beritahukan kepada saudara, ketika saya perjalanan Holy Land, kita tahu bangsa Israel mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Kalau kita dari Mesir ke Israel naik bus, ya mungkin dulu jalan setapak ya. Kalau kita naik bus sekarang ini hanya 16 jam kita sudah sampai di Yerusalem, di tanah Kanaan. Dari Mesir ke tanah Kanaan, Yerusalem. Itu kurang lebih 16 jam. Jadi dalam satu hari kita bisa pindah dari Mesir ke Yerusalem, ke Israel. Nah, Allah punya rencana yang besar kepada bangsa Israel. Allah tidak mau mereka akhirnya berkata, udah kita balik aja ke Mesir lagi lah. Nah, Allah menghendaki bangsa Israel mengalami apa? Kelimpahan, mengalami anugerahnya yang besar di tanah Kanaan, bukan di Mesir. Jadi setiap kita yang menjadi orang tua juga sama. Kita juga punya rencana-rencana yang besar atas keluarga kita, atas anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang tidak punya rencana, tidak punya plan kepada anak-anak kandungnya sendiri. Pasti dia punya rencana yang terbaik bagi anak-anak. Mereka punya masa depan yang baik. Mereka bisa membangun keluarga yang baik. Itu adalah orang tua. Memberikan mereka sekolah yang baik, pendidikan yang baik. Dan kalau mereka mendapat pekerjaan juga pekerjaan yang baik. Mungkin itu rencana manusia, rencana seorang bapak, seorang ibu kepada anak-anak yang dia lahirkan. Nah, seringkali kita tidak menikmati rencana yang baik itu dalam keluarga kita, supaya mereka bisa masuk kepada tanah Kanaan rohani. Ya, tanah Kanaan rohani itu bicara tentang kelimpahan hidup. Ya, saya percaya di masa sulit ini ya, semua orang ingin mengalami kelimpahan hidup. Limpah di dalam segala aspek yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau meninggalkan Mesir secara rohani. Mesir secara rohani itu berbicara tentang perbudakan yang masih melekat erat dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sekarang sudah berada di tahun 2025 ini. Tapi hidup kita yang terikat dengan masa lalu kita di tahun-tahun yang lalu,
Itu menjadi perbudakan hidup kita yang kita bawa masuk di tahun 2025 ini. Seperti apa, saudara-saudara? Saya seringkali melayani keliling-keliling, jadi saya tahu ya. Masih ada banyak orang yang merokok juga. Masih banyak. Ke gereja, naik di mimbar, ya naik ke mimbar. Pelayanan, ya pelayanan. Tapi mereka sulit sekali meninggalkan rokok mereka. Ini perbudakan yang mereka belum lepas. Minuman alkohol, minuman keras, perjudian masih ada. Berzinahan juga masih ada. Ya, selingkuh apalagi. Pornografi, seks bebas masih ada. Walaupun kelihatan dia ada di mimbar, dia ada di gereja, tapi dia belum membebaskan itu semua yang terikat dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa sampai kepada Kanaan rohani? Bagaimana kita bisa sampai kepada Yerusalem yang baru kalau kita masih terikat seperti itu? Dengar baik, Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia ingin supaya semua itu dibebaskan, dilepaskan, sehingga kita bisa menikmati kelimpahan sorgawi yang Allah berikan kepada kita. Yang percaya, katakan amin. Jadi hari ini kita percaya bahwa Tuhan menuntun hidup kita. Berarti Tuhan punya rencana yang besar kepada bangsa Israel. Kita ini adalah bangsa Israel juga. Walaupun kita tidak lahir secara biologis di Israel, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi Israel secara rohani. Yang percaya, katakan amin. Kita umat kepunyaan Tuhan, kita umat kesayangan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara tidak usah takut menghadapi apapun. Saya tahu hari ini banyak sekali goncangan-goncangan yang datang. Bahkan ke depan ini akan ada goncangan yang lebih dahsyat lagi. Gempa bumi belum selesai ya. Kemudian banjir bandang lagi, hampir semua merata di seluruh Indonesia. Orang mengalami penderitaan luar biasa. Jadi ini semua goncangan-goncangan yang terjadi. Goncangan dalam keluarga kita, rumah tangga kita, goncangan keuangan. Semua sedang terjadi hari-hari ini. Tapi percayalah kalau Allah yang menuntun kita, Allah juga memberkati akan hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Jadi saya percaya bahwa kita semua mau melakukan yang terbaik seturut dengan rencana Allah dalam kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Saya ingin bersaksi, saudara-saudara, saya punya 2 orang anak. Yang pertama wanita. Dia kerja di Maybank Pusat, orang kedua dari Maybank Pusat. Dia lulus Unpad cum laude dan dia tes masuk dengan teman-teman yang lain yang tes pada waktu itu ada S2, S3. Tapi salah satu S1 yang diambil itu anak saya. Kemudian dia di sekolah. Kemudian sekarang dia punya posisi yang baik di Maybank. Nah, satu hal yang membuat saya dan isinya selalu bergumul luar biasa. Karena dia sudah umur 34 tahun, 33 tahun belum ada teman hidup. Jadi kita secara normal sebagai ayah dan ibunya tentunya kita rindu sekali supaya anak kita cepat dia berkeluarga lah. Saya rasa semua orang tua begitu. Jadi kita ini berdoa udah 7 tahun lamanya. Sebagai seorang gembala sidang, 7 tahun belum ada jawaban apapun. Doa, sampai isi saya kadang-kadang dia bilang, aduh Pak, apakah Tuhan tidak dengar doa? Padahal dia gembala pendeta penuh juga. Jadi namanya pendeta juga kadang-kadang khawatir juga. Cemas juga. Itu normal. Dan dia bilang begini, ya gimana Pak? Saya selalu bilang begini, waktu Tuhan itu yang paling baik. Waktu Tuhan itu yang terindah. Kita harus sabar menantinya. Walaupun di hari ini sudah 33 tahun gak apa-apa. Tuhan bisa mengerjakan bagiannya secepat mungkin. Ya, saudara-saudara, jadi satu kali dia punya teman SMA yang sama.
Mereka sama-sama dulu aktif di SMA itu, tetapi mereka berpisah ya. Mereka kerja masing-masing di pekerjaan mereka, mereka sibuk. Kemudian satu kali mereka bertemu. Nah, cowok ini juga belum menikah. Anak saya belum menikah. Tapi mereka masih bersahabatan. Bersahabatlah. Ngobrol biasa. Sampai istri saya bilang sama Fani, udah Fani nembak aja sama dia katanya. Saking pengen supaya cepat menikah, nembak aja lah. Jangan nunggu-nunggu. Fani bilang, masa mama perempuan yang nembak laki-laki, lucu dong katanya. Ya udah kita doa aja. Tapi saudara, berjalannya waktu kurang lebih 6 bulan, mereka membangun hubungan. Dia anak gembala sidang gereja di Cibubur Cilengsi. Itu 4 kali ibadah. Saya minggu lalu baru khotbah di sana. 4 kali ibadah itu jemaat rata-rata hampir 1.500 sampai 2.000 orang. Anak laki-laki yang sudah diangkat jadi pendeta Pratama juga, dan dia sekarang yang disiapkan bakal menggantikan papanya. Papanya usia udah sama saya sudah lakcap juga ya, 60-an lebih, bapaknya juga 60-an lebih. Jadi satu kali juga saya ketemu bapaknya, gimana lah, ini bukan kita orang tua gak boleh menjodohkan ya, karena kita punya anak itu juga mahal. Masa kita jodoh-jodohin dia. Tapi saya bilang sama dia, wah bapak punya anak laki-laki ya? Ya saya ada anak perempuan. Ya udah doa aja saudara. Akhirnya mereka bertemu kemarin tanggal 24 Agustus. Sudah melangsungkan pernikahan. Sekarang dia sudah tinggal di Cibubur. Membantu penggembalaan karena dia pendeta Pratama juga. Jadi pendeta Pratama dan pendeta Pratama ketemu, menikah, membangun bata rumah tangga. Jadi saya bilang sama istri, waktu Tuhan itu cepat. Ketika mereka bertemu, saya bilang udah gak lama-lama. 6 bulan langsung nikah, saudara-saudara. Jadi mereka nikah. Dan saya lagi tunggu cucu saya ini, saudara-saudara. Mudah-mudahan Tuhan kasih supaya saya bisa gendong anak saya juga. Karena udah usia lakcap. Nah, jadi kita pasti sebagai orang tua merencanakan yang terbaik. Tapi keputusan yang terpenting itu adalah dari Allah. Tuhan yang menuntun kita. Jadi sekarang tidak boleh takut karena kita percaya Allah menuntun kita. Dan bukti dia menuntun kita adalah dia memiliki rencana yang besar atas setiap hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya. Dalam Keluaran 13 ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau, laut Kolsom, laut Merah. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi dengar baik, Allah bukan hanya merencanakan hal-hal yang baik seperti yang saya katakan tadi, tetapi Allah juga melakukan hal-hal yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Bangsa Israel memang Allah punya rencana untuk mereka harus tinggalkan perbudakan dan mereka pergi ke Kanaan. Tapi Allah telah menuntun mereka dan akhirnya memang mereka menikmati tanah yang terjanji. Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu menjadi milik bangsa Israel. Jadi Allah bukan merencanakan saja, tapi Allah melakukan yang terbaik. Dan tentunya itu melalui proses. Untuk mendapat yang the best. Untuk mendapat yang terbaik. Pasti melalui proses. Bangsa Israel melalui proses. 40 hari keliling di padang gurun. Ya. Jadi beberapa hal baik yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Yang pertama, tidak diizinkan orang Israel masuk wilayah orang Palestina. Kenapa? Allah tidak mau. Allah membelokkan mereka. Tidak boleh masuk ke wilayah orang Palestina. Karena mereka baru dari perbudakan. Mereka belum pernah pegang senjata. Pasti Filistin itu kan orang yang berperang. Kalau mereka masuk, maka mereka bisa mati. Lebih menderita lagi. Jadi Allah membelokkan jalan. Mereka tidak melalui jalan menuju orang Filistin. Itu rencana Allah yang besar kalau kita pelajari Alkitab baik-baik. Tidak diizinkan orang Israel masuk wilayah orang Filistin. Yang kedua, bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Dipelihara dengan mana dari sorga, daging burung puyuh. Ini adalah
bentuk Allah melakukan yang terbaik bagi bangsa Israel. Allah menyediakan makanan, Allah menyediakan tiang awan untuk menaungi mereka pada waktu siang hari. Allah memberikan mereka tiang api menuntun mereka supaya mereka pada waktu jalan di malam yang gelap ada terang yang bisa membuat mereka bisa melewati jalan itu dengan baik. Jadi saya mau katakan Allah menyediakan yang terbaik juga bagi kita hari ini. Jangan pernah takut. Melangkai tahun 2025 ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hari ini saya mau tegaskan, kalau Allah bisa menolong bangsa Israel, Allah yang sama juga akan memberikan yang terbaik bagi kita. Rumah tanggamu, keluargamu, butuh pekerjaan, butuh usaha, butuh bisnis, Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, saya punya kesaksian, Allah membuat yang terbaik bagi saya. Jadi tahun 2024 bulan Juli saya ini kan keluar misi-misi. Mungkin jadwal saya lebih padat dari Pak Yohanes, Pak Jo, gembala senior kalian, Yohanes Anwar. Saya keliling-keliling 38 provinsi Indonesia saya sudah datang dan khotbahin. Negara-negara Asia hampir semua saya datang dan sharing firman bagi banyak orang. Jadi bulan anak saya menikah bulan Agustus, dia bilang begini, Papa, saya minta Papa, bisa nggak? Papa nggak boleh keluar-keluar terus. Cici ini kan mau menikah, Papa harus ada di dalam, di rumah aja. Jadi pada mulai bulan Mei itu saya udah tidak kemana-mana, lebih banyak stay dan kalau ada khotbah dekat-dekat sini, saya suka ambil khotbah yang lebih dekat-dekat di daerah Bekasi ini. Kalau banyak jadwal minta di Tangerang, minta di Bogor, saya tidak pergi ke sana karena jauh. Udah tua begini bawa mobil sendiri juga beda dengan waktu kita masih muda. Jadi saya cari yang dekat-dekat ini, Harapan Indah, Bekasi Plaza, dekat-dekat aja kalau memang mereka mengundang saya untuk khotbah. Jadi saya di rumah aja. Dan pada waktu saya di rumah, ya tidak bisa buat banyak. Hanya tiap hari bikin khotbah aja, bikin khotbah. Tiap pagi baca buku, kemudian ada hasilkan khotbah. Jadi tiba-tiba ada teman saya dari Singapura, pendeta. Saya pernah khotbah di Singapura, di gerejanya. Kemudian dia bilang, Dokter Dedi, ini ada orang cari dokter untuk bekerja. Terus saya bilang, saya sudah usia 60-an ke atas. Malah sekarang saya lagi lebih santai, tidak praktek lagi. Saya lebih santai lah. Bukan waktunya untuk saya cari uang lagi. Jadi saya di rumah. Dia bilang, tolonglah. Ini ada, dia cerita, ini ada anak di Singapura, anak wanita. Dia kuliah di Singapura dan dia bekerja di Singapura. Papanya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Papanya itu mungkin terkenal lah. Daerah sini Harapan Indah, SBS semua terkenal. Beni. Dia Seto Hasbadi yang di Harapan Jaya itu. Masuk ke dalam Seroja ya. Tahu ya rumah saya SBS. Itu rumah sakit BPJS. Karena almarhum udah meninggal, anaknya dari Singapura harus kembali datang untuk mengurus rumah sakit ini. Anaknya orang awam tidak ngerti. Ya dia pagi-pagi dia telepon, Dokter Dedi boleh gak kita ketemu? Dia telepon saya juga. Dia bilang saya mau bicara dengan dokter di McDonald di Harapan Indah ini bicara-bicara. Dia bilang, Dok bantulah saya dulu. Dokter mengelola rumah sakit Seto Hasbadi ini. Jadi sampai hari ini sejak bulan Juni sampai hari ini saya jadi yang mengelola 180 spesialis dan layani BPJS. Setiap hari saya ada di sana. Ada di rumah sakit Seto Hasbadi. Jadi kalau ada jemaat yang punya BPJS, gak usah jauh-jauh, bisa ke sana aja.
bagus. Semua lengkap. Dokter-dokternya bagus. Dokter kandungan juga bagus-bagus di sana. Jadi bisa BPJS di sana. Jadi saya bekerja di sana. Jadi dalam kondisi ya, habis anak saya menikah, anak saya udah pergi pindah, saya sendiri di rumah dengan Ibu Lucy, dan akhirnya sekarang saya bekerja. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ini cara Tuhan untuk supaya ada aktivitas setiap pagi ya. Namanya kita kalau pendeta kan kerjaannya biasa apa? Sabtu Minggu saja ya. Kalau ada khotbah. Tapi hari-hari ini saya juga bisa ada di sana, dan di rumah sakit ini saya mulai buka persekutuan doa. Karyawan tuh hanya sekitar ada 25-30 orang. Tiap Jumat kita doa puji Tuhan, dan rumah sakit ini bisa berjalan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Semua pakai jilbab. Hanya dokter Didi aja yang nggak pakai jilbab. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita bisa pelan-pelan mendrive mereka. Ya. Jadi yang kedua, kenapa Allah menuntun? Karena memang Tuhan mau memberikan hal-hal yang terbaik bagi kita. Ya, Allah melakukan hal-hal yang baik, bahkan terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah mengenal siapa kita. Kenapa dia menuntun kita? Karena dia tahu persis keadaan Bapak, Ibu, dan saya. Saya nggak tahu, Pak Gideon juga nggak tahu apa yang sedang digumulkan dalam hidup kita masing-masing. Tapi kita punya Allah yang maha besar. Tadi diberitahukan Allah yang maha besar yang menuntun kita, yang menyertai kita. WL bilang itu. Dia yang tahu semua keadaan, kondisi kita hari ini. Mungkin kita lagi kesulitan keuangan, Allah tahu. Jadi mungkin kita juga sedang punya banyak keinginan, Allah tahu dalam hidup kita. Jadi Alkitab berkata setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, memang jalan pintas, potong. Tapi Allah tidak mau. Bapak, ada bangsa Israel di sana, musuh mereka. Firman Allah berkata jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel belum siap menghadapi peperangan. Mentalitas mereka belum terbentuk menghadapi musuh-musuh yang begitu ganas. Ya, mereka belum siap berjuang, mereka belum siap berperang karena mereka sekian lama menjadi perbudakan di Mesir. Nah, ketika Allah menuntun mereka melalui padang gurun, Allah tahu bahwa mereka mampu untuk melewatinya. Meskipun perjalanan ini sedikit lebih panjang. Jadi saudara-saudara, kalau Allah izinkan kita mengalami masalah, persoalan, sakit penyakit, pergumulan, beban yang berat, ya, Allah tahu kita mampu melewatinya bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti ada menuntun kita, menyertai kita seperti Tuhan menuntun bangsa Israel. Ya, dalam perjalanan kita diizinkan. Saya tadi katakan persoalan, ya. Ya, kita tetap percaya bahwa Allah tahu kapasitas kita. Saya tahu semua kita punya kemampuan. Semua kita punya kapasitas. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya kapasitas, itu yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau kita semua punya kemampuan, kita punya skill yang baik, kita punya talenta yang bagus, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan mau memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kita menghadapi berbagai kesulitan. Apapun yang ada di depan kita dan atau hari ini kita sedang menghadapinya, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Yang percaya, katakan amin. Yang keempat, yang terakhir ini adalah kenapa Tuhan menuntun saudara dan saya. Sampai hari ini kita hidup karena anugerah, penyertaan Tuhan sempurna. Itu karena Allah tahu apa yang kita. Katakan amin. Bilang di samping kiri kanan, Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Juga jemaat ini butuh apa? Allah tahu. Para pengerja, para pelayan, unity, sama-sama punya mimpi, punya visi yang baik. Apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini? Tadi saya sharing dengan Pak Gembala ya. Pak Gembala bilang, Pak Didi, kita lagi kumul, lagi doa. Ya,
gedung ibadah sendiri. Saya katakan amin, haleluya. Itu adalah satu mimpi, satu kebutuhan ke depan. Kan tidak selamanya kalian akan ibadah di hotel ini toh, tidak selamanya. Ini transit saja. Tapi saya pesan kalau jalan dan buat kalian beribadah juga harus bersama-sama beribadah di sana. Ya, melayani Tuhan terus. Kalau kita punya gedung sendiri kan enak. Kenapa? Bisa doa, sewaktu-waktu bisa datang, kantor jelas, orang mau gimana tidak bisa. Saya juga pengalaman di hotel lama ibadah, tapi akhirnya dan akhirnya ruko itu kita pakai doa, bisa ada kantornya, sewaktu-waktu jemaat mau datang, konseling juga bisa berjalan, karena memang kita punya sendiri. Walaupun satu ruko juga nggak apa-apalah. Yang penting milik sendiri. Yang percaya, katakan amin. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, saya mau katakan beda kebutuhan dan keinginan. Dengar baik. Dalam kondisi situasi yang ekonomi yang kurang baik ini, kita harus bisa memahami benar kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kita itu, keinginan kita itu terlalu banyak. Semua orang punya keinginan. Padahal kita punya pendapatan pas-pasan. Bab itu ada pepatah besar pasak daripada tiang. Dapat sedikit tapi keluarnya banyak. Nah, zaman sekarang ini, zaman now hari-hari ini, kalau kita suami istri dan keluarga tidak bisa memanage keuangan dengan baik, maka kita akan kurang terus, tidak cukup terus. Keinginan terlalu banyak. Tapi yang Tuhan mau hari ini, apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah yang diprioritaskan dalam keluarga kita. Yang percaya, katakan amin. Saya kan sering antar istri saya belanja di mall. Kalau istri itu kalau dia udah lihat sesuatu yang bagus, dia mau. Padahal dia masih misalnya baju yang masih banyak. Tapi karena inginnya, dia mau beli juga. Kalau dia udah pegang satu sini, ya dia bilang apa, nggak cocok lah. Dia pergi ke sebelah sana, dia pegang lagi. Nah itu perempuan, normal. Jadi kalau dia jalan, kadang-kadang saya suka duduk sendiri di sana. Saya bilang, kamu mau jalan-jalan lah. Kadang-kadang saya capek, berulang kali lagi saya udah gak mau antar lah. Saya gak mau antar. Kalau jelas restoran apa kita makan, habis pulang. Kalau laki-laki beda. Kalau kita, sepatu saya udah lama, masih diganti nih, maka kita langsung mana? Langsung ke toko sepatu, cari sepatu, langsung 750.000. Istri tidak, Pak, kita ini baru gitu. Kemarin dia ada GMS di sana. Saya pesan gitu. Pusat di Pakuwon juga, buka Pakuwon, ownernya satu, akhirnya GMS juga buka gereja di Bekasi juga. Jadi saya mau beritahukan kepada saudara, yang kita cari hari-hari ini adalah kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Kebutuhan bangsa Israel apa? Tuhan berjalan di depan mereka dengan tiang api dan tiang awan, menuntun mereka, menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tahu bahwa untuk melalui padang gurun yang sangat terik di siang hari, mereka memerlukan tiang awan. Ya, pada malam hari mereka memerlukan tiang api. Sediakan. Jadi hari ini kebutuhan kita apapun yang hari ini mungkin ada di hati kita, baru plan, baru rencana. Dengar baik, Tuhan akan memberikan yang menjadi kebutuhan itu dalam hidup kita. Dalam situasi ini yang penting itu bukan shopping-shoppingan. Yang penting hari-hari ini adalah minyak goreng harus ada. Amin, amin. Indomie kuah itu yang harus ada. Ada yang kencang, betul. Memang betul.
Saya bilang sama istri dan perlu ada, ya, kebutuhan pokok itu harus ada. Jangan sampai nggak ada. Bapak-bapak ingat juga, kalau istri minta untuk kebutuhan pokok, segera beli, segera kasih uang, karena itu memang kebutuhan hari-hari ini. Belanja makan-makan di luar itu dikurangi. Kalau kita punya dana lebih, oke lah. Kalau tidak, kalau masak bikin sayur asam, ikan asin kan enak kan? Sedap bener. Tempe bacem, tahu goreng, wah enak luar biasa. Saya baru melewati nih puasa 21 hari, puasa Daniel. Baru 2 hari yang lalu selesai. Makan apa saudara? Makan sayur aja terus. Ayam, daging, ikan gak jama sama sekali. Itu sebab bapak ibu lihat saya tidak, perut sudah gak ada. Udah rata nih, dulu begini nih, rata. Makan sayur aja. Ya saya lagi enteng, lebih enak. Naik tangga juga lebih enak, saudara-saudara. Tapi pada waktu buka, saya sikat yang terbaik. Ya, saya makan betul, saya cari ikan bakar, saya duduk makan ikan bakar. Ya, karena banyak energi yang keluar. Berat badan turun 4 kilo, saya turun 4 kilo. Jadi saya perlu perbaiki gizi lagi juga. Oh Tuhan Allah, haleluya. Jadi saya mau beritahukan, mari kita lakukan. Tiap awal tahun itu, kalau bisa gereja ini puasa Daniel. Itu mempersiapkan bahwa apa yang menjadi keperluan hidup kita, tetap percaya tapi yakin bahwa Tuhan, Dia menuntun kita dan Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.